memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Kita percaya ada kebangkitan Tuhan terjadi di tempat ini. Pemiliknya Allah merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Tuhan itu selalu lihat apa yang kita lakukan tuh. Mari kita naikkan pujian ini ya, teman-teman. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku.
atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, Engkau sungguh baik, Bapa. Kami menyembah-Mu, Engkau Allah yang ajaib, Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk firman Tuhan, teman-teman. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah selesai menyembah dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau tanamkan, Engkau pelihara kami, Engkau
buat kami mendengar dengan baik firman Tuhan ini ya Tuhan. Supaya tetap Engkau sertakan kami dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa berkumpul ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kami anugerah kasih setiamu yang luar biasa pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau bukakan telinga kami, pikiran kami dan hati kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan-Mu bisa tertanam dalam hati kami, bisa kami kerjakan, bisa menjadi pedoman hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Shalom semuanya, balik lagi di minggu ini. Minggu lalu kan kita udah ketemu di pemuritan. Nah minggu ini kan minggu lalu membahas tentang I need mentor kan. Nah minggu ini kita akan sharing mengenai self discipline. Nah sebelumnya aku mau undang kalian supaya singkirin dulu HP-nya yang bisa mengganggu konsentrasi kalian beberapa menit ke depan. Oke, self discipline. Nah kalian tahu gak sih arti disiplin itu tuh apa? Aku mau jelasin dikit dulu ya. Disiplin itu tuh artinya itu adalah sifat ya taat seseorang atas suatu nilai-nilai mengenai tanggung jawab dia gitu. Jadi contohnya nih kita pelajar kan, kalian pelajar gitu. Tanggung jawab seorang pelajar kan pasti adalah belajar kan. Nah karena seseorang nih, misalnya seseorangnya itu aku contohin si Budi nih. Si Budi tahu nih dia pelajar, tugasnya adalah belajar. Nah dia bisa disebut disiplin kalau misalnya dia itu terus taat dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai pelajar, yaitu dia terus-terusan belajar gitu ya. Dia enggak tergoda buat banyakan main game gitu ya dibandingkan belajar. Nah dia rutin terus belajar, dia rutin terus menjalankan tanggung jawabnya. Nah itu bisa disebut disiplin. Oke, selanjutnya kita kan udah beberapa waktu lalu gitu ya sering bahas tentang my dream future gitu kan. Mulai dari talenta kita apa gitu kan, setiap dari kita kan udah punya nih masing-masing talentanya apa. Mungkin ada yang merasa belum punya, tapi sebenarnya masing-masing dari kita tuh dikasih Tuhan tuh, udah dikasih Tuhan tuh talenta gitu dari kita lahir. Mungkin kita sekarang tuh belum tahu talenta kita tuh apa sih, belum nemuin gitu. Tapi one day pasti kita tahu talenta kita tuh dari Tuhan apa. Terus selanjutnya juga ada yang open your eyes gitu kan. Aku nih flashback dikit kan. Open your eyes itu yang kita lihat di luaran, di sekeliling kita gitu. Dunia ini tuh lagi membutuhkan apa sih gitu kan. Kecanggihan teknologi tuh lagi membutuhkan apa sih gitu yang bisa kita ambil perannya sebagai bagian dari tanggung jawab kita atau masa depan kita nanti gitu. Contohnya yang paling simpel ya itu, tahu kan robot yang bisa bersihin rumah gitu kan. Nah itu kan berarti dia sudah open your eyes gitu kan. Dia melihat bahwa ya gak semua orang tuh mau gitu membayar misalnya seseorang buat bersihin rumah dia. Nah makanya dia menggunakan teknologi gitu kan. Terciptalah itu robot yang vakum yang buat nyapu gitu lantai. Itu contohnya ya. Terus juga ada my future ahead gitu ya. Kita mau jadi apa di masa depan ya. Dan yang terakhir adalah my obstacle, yaitu tantangan-tantangan yang kita hadapi gitu ya. Yang pas itu sempat aku bahas di pemuritan. Contohnya tantangannya apa, hambatannya apa gitu ya. Melihat raksasa yang ada dalam mencapai cita-cita kita. Oke. Nah selanjutnya ada yang namanya minggu lalu ya di kelas pemuritan dan di YouTube, Coach Harley sudah membahaskan tentang mentor maupun mentee gitu ya. Nah sekarang aku lagi mau bahas lagi sedikit. Mentor itu apa sih? Mentor itu tuh seseorang yang memberikan nasihat sama kita ya. Yang membimbing kita karena dia itu udah berpengalaman. Ya misalnya kalau kalian kan masih sekolah kan. Nah mentor ini tuh udah melewati namanya masa sekolah gitu kan, fase sekolah gitu kan. Udah dari mulai sekolah, terus mungkin yang masih ada yang masih kuliah gitu ya. Tapi at least sudah melewati SMA gitu. Nah ini disebutnya mentor gitu ya. Sedangkan mentee itu adalah kalian adik-adik. Mentee itu yang dibimbing oleh mentor. Nah seperti itu yang diberi nasihat, dilatih ya. Dan juga ya dinasehati gitu ya tentang future gitu ya. Tentang masa depan. Nah mentor-mentor ini kan ada 3 orang kan kalau minggu lalu dibahas. Yaitu adalah ada Kak Charlie dan Kak Iren. Terus aku dan juga ada Kak Kristiana. Nah apakah kalian udah memilih mentor kalian? Kalian tuh pengen dimentorin sama siapa sih? Nah karena peran mentor ini tuh benar-benar penting adik-adik. Ya mungkin minggu lalu
udah dibahas sama Coach Charlie, peran mentor itu apa sih, kenapa sih penting banget punya mentor gitu ya. Karena tanpa ada mentor gitu ya, kita tuh nggak ada yang namanya yang memonitor kita gitu. Setiap rencana kita ya, setiap apakah kita udah disiplin gitu ya, itu tuh nanti akan dimonitor, dibantu monitor oleh mentor gitu selain dari orang tua kita. Nah selanjutnya ada namanya asisten mentor gitu ya. Asisten mentor ini tuh yang membantu kakak-kakak mentor nanti. Ya contohnya si Kak Charlie dan Kak Iren nih dibantu nanti mentoring sama namanya Kak Ferry. Ya mungkin udah pada nggak asing nih ya kan, sering lihat di G2 Teen Sprayer ataupun di CG gitu. Nah aku akan dibantu oleh namanya Ci Samantha gitu ya. Terus ini juga nggak asing juga kan. Dan yang terakhir adalah Kak Kristiana dibantu oleh Kak Abigail ya. Ini yang sering buat games di G2 Teen Sprayer gitu. Ci Sam dan Ci Ebi gitu ya. Nah pasti kalian udah pada tahu kan. Nah tinggal nanti kalian kalau udah tentuin, udah tahu gitu. Aku tuh harus konsultasi ke siapa sih gitu kan. Udah gak bingung lagi gitu kalau mau tanya gitu kan. Jadi kalau misalnya Kak Christine belum bales nih contohnya, aku bisa tanyain dulu ke Kak Sam gitu ya contohnya. Oke selanjutnya. Lalu ada self discipline. Nah jadi self discipline ini atau disiplin ini nih aku mau kasih tahu. Disiplin ini tuh merupakan satu jembatan. Kalian pernah lihat kan jembatan kan? Kalau lagi nyebrang gitu kan, jembatan tuh antar satu kota sama satu kota yang lain tuh. Itu dihubungkan sama jembatan gitu kan. Nah self discipline ini nih itu tuh merupakan jembatan antara goal kalian ya, goal yang lagi kalian pengenin ya, sama achievement kalian. Accomplishment kalian gitu ya, yang hal yang mau kalian capai gitu ya, cita-cita kalian gitu ya. Jadi itu tuh jembatan gitu si disiplin ini sendiri. Ya pertama-tama kita pasti namanya set goal gitu ya. Kita udah tentuin nih tujuan kita mau jadi apa ya gak, bener gak? Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi apalagi astronot, terus jadi pengusaha, jadi animator, ataupun juga ada yang mau jadi pendeta mungkin, terus tentara ya, dan lain sebagainya gitu kan. Nah kita udah set goal nih, lalu selanjutnya kita akan buat make plan gitu ya, make a plan, membuat rencana gitu kan. Kita tuh dalam mencapai jadi cita-cita kita itu kita harus susun rencana dong, bener gak? Kalau dulu aku tuh pas SD ya, karena aku itu orangnya harus membuat rencana gitu ya. Aku tuh orangnya tuh terencana gitu. Jadi kalau misalnya mau menjalankan satu tujuan gitu, misalnya aku mau masuk SMA A gitu ya. Nah dalam mau masuk SMA ini nih, aku tuh sebenarnya udah susun rencana dari aku pas SD gitu ya. Aku tuh orangnya kayak gitu. Jadi dulu tuh aku pas SD aku namanya mind mapping. Mungkin kalian bisa searching gitu ya atau pernah dengar gitu ya mind mapping. Nah itu tuh dulu paling gampang yang aku lakuin gitu. Aku tuh set gitu rencana. Misalnya aku dalam mencapai cita-cita gitu ya. Mungkin kalian sekarang SD, SMP gitu ya, pengen masuk ke SMA tertentu. Nah dalam mencapai SMA tersebut gitu ya, kalian buat rencana. Contohnya ada rencana 5 tahun ke depan nih, rencana jangka panjang lah ya. Yang berarti dalam 5 tahun kalian udah bisa kuliah, bener gak sih? Kurang lebih lah ya, lulus SMA kuliah. Nah itu tuh kalian mau buat rencana yaitu pas umur 5 tahun ke depan aku mau ambil kursus gambar misalnya gitu ya. Atau aku mau ambil kursus bahasa misalnya gitu rencananya. Terus aku mau masuk ke kuliah ini gitu ya. Aku mau lulus di semester ini dengan nilai minimal sekian gitu. Nah itu tuh kan contohnya rencana gitu kan. Ya setelah kita mau tetapin tujuan nih mau jadi dokter contohnya itu ya. Yang paling umum dan paling banyak di TC itu mau jadi dokter ya. Nah kayak gitu kan. Aku mau jadi dokter bedah nih misalnya gitu kan. Nah di umur 5 tahun ke depan aku mau buat rencana apa nih. Nah terus diperkecil nih, dipersempit jadi 3 tahun ke depan. Nah 3 tahun ke depan berarti kan sampai lulus SMA, bener gak? Dan yang paling dipersempit lagi sampai kalian 1 tahun ke depan gitu ya. Contohnya aku mau minimal nilai yang di bawah KKM ada 0 gitu ya, atau enggak ada, atau minimal cuma 1 ya. Atau minimal rata-ratanya aku maunya 8 ya. Contohnya itu ya, atau minimal kalian bikin rencananya
nilai matematikanya 9,5 nih minimal gitu kan. Nah itu berbagai rencana yang akan kalian susun nanti gitu ya. Terus mau ambil kursus segala macam ya itu nanti kalian susun gitu ya. Kalian coba pikirin gitu, di cita-cita kalian ya, rencananya ini apa sih supaya aku bisa sampai ke titik yaitu adalah tercapainya cita-cita aku. Nah lalu setelah kita buat rencana gitu ya, itu kan baru rencana nih ya. Nah kita harus namanya melakukannya gitu kan, get to work gitu kan, kita harus mengerjakannya gitu biar ya itu jadi sesuatu gitu kan. Nah pas kita udah buat rencana kita kerjain dengan cara kita rajin belajar gitu ya, rutin belajar gitu ya. Contohnya kan kalau misalnya kita pelajar gitu ya, pasti ada waktu namanya me time gitu ya, entah itu main game, entah itu nonton YouTube, nonton apalagi Netflix ya, terus nonton buka Twitter, buka Instagram ya. Nah itu tuh misalnya kalian set waktunya itu 2 jam nih contohnya. Terus belajarnya itu adalah 4 jam. Nah itu tuh harus kalian namanya kerjain gitu ya. Kalian benar-benar kerjain, jangan cuma dijadiin rencana doang gitu. Nah pas kita lakuin, ini kita harus lakuin dengan sungguh-sungguh dan benar-benar konsisten. Karena nanti di dalam sini nih, itu ada namanya disiplin diri ya. Itu adalah apa sih? Disiplin itu kan pas kita udah tahu itu tanggung jawab kita gitu, kita benar-benar taat mengerjakannya gitu. Gak peduli walaupun misalnya suasana hati kita lagi gak enak nih, lagi bad mood nih satu hari ini nih. Udahlah hari ini aku mau skip belajar lah gitu kan misalnya contohnya. Nah itu gak boleh, yang namanya disiplin gitu ya. Walaupun kita suka atau gak suka melakukannya gitu ya. Karena kita sedang mendisiplinkan diri kita tetap harus lakuin, yaitu adalah belajar sebanyak 3 jam. Nah itu contohnya ya. Atau kita benar-benar disiplin, ya udah mengerjakan semua PR kita di bawah jam 9, contohnya kayak gitu ya. Nah setelah kita udah disiplin nih, lalu kita setia gitu menjalankannya, stick to it gitu ya. Ya walaupun apapun gitu ya, tadi aku bilang gitu ya, apapun mau kita lagi males, mungkin mau lagi bete ya. Nah kecuali lagi sakit ya, itu lain cerita gitu ya. Tapi selain itu gitu kita tetap harus benar-benar setia mengerjakannya. Ya, dan nanti kita akan lihat gitu hasilnya, itu adalah kita bisa mencapai goal kita gitu ya. Walaupun mungkin enggak 100% mungkin, nah bisa jadi 99% atau ya bisa 100% gitu ya. Oke selanjutnya, kenapa sih aku bilang Tuhan tuh sebenarnya juga peduli sama yang namanya self-discipline. Kita buka di 2 Timotius 1 ayat 7. Aku bacain ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nih di dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Ketertiban itu di dalam bahasa Inggrisnya tuh self-discipline ya. Kau buka di 2 Timotius 1 ayat 7 versi yang bahasa Inggris ya. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Nah, jadi tuh Tuhan gak kasih kita tuh spirit yang buat roh takut gitu, tapi Tuhan tuh kasih kita tuh roh yaitu adalah yang itu ketertiban gitu ya. Suatu tadi aku bilang gitu ya, disiplin itu kan satu sikap ya. Kalau kita tuh tertibnya itu maksudnya apa? Taat gitu ya. Dalam melakukan peraturan gitu, nilai-nilai gitu. Nah nilai-nilai yang diajarkan ke kita kan sebagai pelajar kita harus bertanggung jawab atas pelajaran kita gitu ya, rasa belajar kita gitu, jam belajar kita gitu, kita tanggung jawab nilai-nilai kita. Nah self disiplin ini, ya ketertiban ini tuh kita tertib melakukan nilai-nilai yang udah ditanamkan di diri kita gitu. Nah jadi Tuhan tuh benar-benar peduli sama yang namanya disiplin. Oke. Dan yang selanjutnya, membangun disiplin diri. Nah ini tuh dimulai dari pola pikir yang benar gitu ya. Semuanya pasti dimulai dari pola pikir yang benar. Contohnya walaupun kita masih muda nih, contohnya kan adik-adik masih SD, masih SMP gitu ya. Tapi kalian harus benar-benar punya pola pikir bahwa ya tanggung jawab kita masa depan kita itu adalah tanggung jawab kita gitu, bukan papa mama gitu ya. Ya papa mama tuh kan cuma membantu menyekolahkan kita di tempat yang terbaik gitu kan. Tapi soal nilai kita, soal yang kita pelajarin, ilmu yang kita dapat, nah itu tuh tanggung jawab kita sebagai pelajar gitu kan. Nah makanya tugas dan tanggung jawab kita benar-benar harus belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jangan misalnya
aku mau jadi dokter gitu ya. Nah ya udah biarin mama papa bisa nih buat aku jadi dokter tanpa aku harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah itu tuh pola pikir yang salah gitu. Tapi yang benar adalah ya kita yang harus bertanggung jawab sama our future gitu ya, cita-cita kita atau masa depan kita. Lalu setelah kita memiliki pola pikir yang benar gitu ya, kita pasti akan bertindak nih. Udah tahu kalau kita yang bertanggung jawab, pasti yang lakuin juga harus kita gitu kan. Karena yang punya cita-cita kan kita gitu, bukan papa mama gitu kan. Dan nanti pas besar nanti gitu ya, di depan nanti kita yang akan jadi dokter, kita yang akan jadi astronot, kita yang akan jadi guru, kita yang akan jadi akuntan mungkin ya. Kita akan jadi tentara, nah seperti itu. Nah kita bertindak, ya bertindaknya tuh apa? Belajar, disiplin belajar dalam misalnya disiplin belajar 3 jam, ya disiplin main game misalnya cuma setengah jam atau 1 jam, ya terus jadi disiplin dalam pembagian waktu nih, ya bahkan makan pun ya jam makan pun tuh juga penting gitu ya. Jangan pikir jam makan itu yang sepele mungkin tuh nggak penting gitu ya. Kayak aku gitu ya, aku kan sekarang misalnya jam makan tuh jam 12 pas siang gitu kan, dan jam setengah 6 pas sore gitu ya. Nah kalau misalnya jam makannya mundur, pasti jam mandinya mundur. Nah akhirnya jam belajarnya ikutan mundur gitu kan. Nah jadi benar-benar disiplin pembagian waktu pun itu juga penting adik-adik selagi kamu muda, selagi masih sekolah nih ya kan. Nah rutin nih, disiplin juga dalam mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Jangan sampai kita juga berpikir gitu ya, pola pikir yang salah itu adalah aku belajar kalau misalnya ya udahlah pas ada ujian aja gitu. Pas gak ada ujian, jam belajarnya aku kurangin jadi dari 3 jam jadi sejam gitu. Ya kalau nggak ada ujian. Nah itu sebenarnya juga salah karena kan kita mau mengupayakan yang terbaik dulu nih buat meraih cita-cita kita, bener kan? Nah itu membangun tindakan dulu gitu. Jangan sampai pas gak ada ujian kita ya udahlah nggak usah belajar, nggak usah rajin kerjain soal-soal. Nah itu sebenarnya yang salah gitu ya. Lalu setelah kita bertindak gitu ya, itu tuh tanpa kita sadari itu tuh akan menjadi namanya kebiasaan buat kita gitu. Oh iya ya, aku tuh kebiasaan nih jam 8 tuh pasti aku belajar gitu. Kayaknya pas jam 8 aku main buka scroll Instagram gitu ya, itu tuh rasanya pasti kayaknya nggak biasa aja gitu, seperti itu. Nah, tanpa kita sadari itu tuh membentuk habit kita gitu, ya kebiasaan belajar kita. Kayak misalnya aku, dulu pas belajar, pas aku masih sekolah ya, kalau misalnya aku udah tetapin nih, aku 2 jam minimal aku belajar itu 2 jam gitu ya. Kurang dari segitu gitu, pasti aku kayaknya ada yang kurang ya gitu ya. Kayaknya ya udahlah tambah lagi gitu, jadi nggak enak gitu kayak. Nah akhirnya dari kebiasaan akhirnya bisa ditambahin lagi dari 2 jam jadi 3 jam gitu ya, membiasakan yang baru gitu kan. Nah dari misalnya kerjain yang soal-soal yang gampang jadi mulai menambah kebiasaan, menambah tindakan dengan mengerjakan soal-soal yang lebih sulit. Nah akhirnya mulai terbiasa dengan yaitu tantangan gitu kan, mengerjakan soal gitu ya. Lalu tanpa kita sadari kebiasaan itu tuh akan menjadi karakter kita, yaitu adalah disiplin gitu ya. Ya, kita tuh benar-benar konsisten dan taat gitu dalam melakukan tanggung jawab kita gitu. Nah itulah yang disebut disiplin gitu, jadi karakter disiplin. Ya contohnya gini, disiplin pembagian waktu. Misalnya aku kan sekarang udah kerja gitu kan, misalnya pas di pekerjaan gitu ya, ada misalnya orang yang kurang disiplinnya. Nah tanggung jawab ini kan, disiplin itu kan dalam melakukan tanggung jawab. Nah aku memberikan misalnya tugas ke dia gitu. Tugas ini kan berarti disebut namanya tanggung jawab, bener gak? Nah kalau misalnya orang itu nggak disiplin ya, nggak disiplin dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan membagi waktunya gitu ya, pasti orang itu tuh percaya deh, itu tuh udahlah besok aja kerjainnya, besok pasti selesai kok gitu kan. Ternyata besokannya dia gak disiplin lagi, nah akhirnya dia males-malesan kerjanya. Nah akhirnya pas aku tanyain gitu ya, kerjanya udah beres belum gitu kan, nah dia bilang belum aku kerjain. Nah itu tuh contoh orang yang gak disiplin gitu ya, gak disiplin dalam melaksanakan tanggung jawab dia, gak disiplin dalam membagi waktu pekerjaan dia. Nah seperti itu, berarti dia adalah tidak mempunyai karakter disiplin. Nah jangan sampai kita tuh anak-anak Tuhan gak melakukan itu gitu.
tapi kita harus berbeda gitu, yaitu adalah kita harus disiplin, punya karakter disiplin. Nah ini karena disiplin itu sangat penting untuk masa depan kita adik-adik. Percaya nggak percaya gitu ya, entah itu kalian mau cita-cita dalam capai cita-cita misalnya dapat beasiswa atau dapat mau masuk universitas yang lebih baik itu misalnya negeri ataupun swasta ya dengan beasiswa dan segala macam rencana kalian gitu ya. Disiplin ini benar-benar perlu ya adik-adik. Nah gimana sih cara membangun disiplin nih? Kan udah tahu nih pentingnya disiplin tuh. Nah cara membangun disiplin ya sikap contohnya yang paling gampang dan kita harus lakuin setiap hari adalah membaca Alkitab setiap hari gitu ya. Tentukan waktu yang benar-benar kalian bisa lakuin itu dalam setiap hari gitu. Contohnya aku mau baca Alkitab pas bangun tidur nih, benar-benar pas bangun tidur misalnya jam 5 pagi. Ya, itu kita harus belajar disiplin pas jam 5 pagi ya udah gitu kan. Kita langsung ambil Alkitab kita langsung baca gitu. Atau mungkin kalau nggak sempat gitu ya, mungkin aku mau baca pas jam istirahat sekolah aku gitu ya. Aku nggak tahu sih jam istirahat sekolah jam berapa, mungkin jam 9 kali ya. Jam 9 misalnya. Terus aku mau ambil waktu, luangin waktu bentar buat baca Alkitab gitu. Atau bisa juga kalian disiplin dalam baca Alkitab tuh malam-malam gitu sebelum tidur, benar-benar sebelum tidur jam 9 contohnya ya. Kalian langsung ambil Alkitab terus langsung baca Alkitab. Nah seperti itu. Lalu ada makan makanan yang sehat setiap hari gitu ya. Sekarang kan lagi musim-musim pandemi gitu kan, ya pasti kalian juga di rumah aja sih gitu kan. Makanannya pasti lebih dikontrol sama orang tua, benar gak? Nah itu salah satunya itu juga disiplin makan makanan sehat gitu ya. Lalu belajar setiap hari, ini yang dari tadi aku bahas nih. Belajar setiap hari, jangan pas cuma ada ujian gitu ya. Lalu gitu, latihan musik, kalau misalnya kalian hobi atau bertalenta musik gitu ya, kalian kembangin gitu dengan waktu kosong kalian yang ada, misalnya Sabtu gitu kan, lebih banyak waktu kosong dan lagi gak pergi sama orang tua, nah kalian bisa pakai buat latihan musik gitu. Nah itu contohnya, atau latihan nyanyi, fotografi, dance ya, cooking atau gambar ya, or anything else gitu ya. Dan kebiasaan-kebiasaan yang lain gitu. Dan selanjutnya kalian harus membuat ini, oke? Besok pas di pemuritan di Zoom ya, nanti aku akan tanyain gitu ya, disiplin board kalian ya. Jadi ini paling gampang. Kalau aku bilang kemarin dulu itu aku buat mind mapping, nah ini tuh aku mau kasih tahu cara yang mudah mungkin ya, dan kita semua bisa lakuin. Yaitu adalah disiplin board. Jadi kalian pasti punya, misalnya di kamar lah ya, di kamar kalian tempelin gitu ya, satu kertas gitu isinya tuh ini to-do list kalian. Hal-hal apa aja yang mau kalian lakuin gitu ya. Ini dimulai dari bisa setiap hari, bisa per minggu, ya atau mungkin per bulan bahkan per tahun gitu ya. Nah tapi aku mau jelasin dulu yang ini per hari dulu, my daily routine. Dari pagi gitu ya, mungkin mandi makan tuh kalian gak usah terlalu detail gitu ya, karena kan mandi makan tuh pasti hal yang rutin lah ya, dan udah pasti. Tapi kalau mau tulis juga gak apa-apa. Misalnya ada contohnya tuh yang hari Senin gitu, Senin pagi yaitu adalah baca Alkitab. Lalu selanjutnya sekolah gitu kan, mandi, sarapan, nah baru sekalian mulai Zoom sekolah ya kan. Nah itu kalian tulis aja gitu dari jam 7 sampai jam 1 contohnya gitu. Jangan gak usah ditulis, boleh sih ditulis kalau kalian mau detail gitu ya. Jangan, tapi menurut aku agar lebih hemat dan lebih gampang bacanya gitu ya. Dari jam 7 sampai jam 1, jangan jam 7 sampai jam 9 misalnya belajar IPA gitu kan. Atau karena kan semuanya general gitu kan, nanti pas di Zoom bingung. Pas kalian kita sama-sama sharing gitu ya. Terus habis itu sampai siang gitu ya, istirahat gitu kan. Nah terus sorenya kalian apa? Mungkin les ya, atau mungkin kalian kerjain soal-soal, atau kalian les musik, les pelajaran dan segala macam. Nah kalian juga tulis di situ. Oke, malamnya. Nah malamnya mungkin ada yang nonton TV, atau juga malamnya ada yang baru mulai belajar lagi setelah pulang dari les. Nah itu tuh kalian tulis dari Senin sampai dengan Minggu gitu ya. Lalu yang kedua ada juga dari my weekly routine gitu ya. Tadi kan per hari itu kan lebih detail gitu kan. Pas Senin ngapa-ngapain aja dari pagi, siang, sore gitu kan. Nah kalau ini tuh dari Monday aja gitu. Jadi dari Monday nih contohnya.
Monday, Tuesday, Wednesday gitu kan. Nah itu tuh pas hari Senin tuh kalian langsung rangkum dari pagi sampai dengan malam gitu. Kalian langsung tulis aja di situ. Ya jadi nggak usah tulis waktunya gitu. Langsung tulis aja ngapa-ngapain aja gitu. Nah gitu juga dengan hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah jadi ini tuh lebih global ya kalau per minggu gitu. Jadi aku saranin mending per hari aja gitu. Karena itu lebih rinci. Ya. Dan yang terakhir, nah kalau misalnya kalian malas gambar-gambar di kertas, karena sekarang udah canggih gitu kan, kita harus memaksimalkan teknologi gitu. Ada di HP gitu, aku juga tulis di HP gitu kan. Ya itu tuh ada aplikasinya Google Calendar juga bisa dipakai gitu ya. Kalau misalnya kalian bingung di HP atau reminders juga ada di HP gitu, schedule juga ada di HP gitu. Nah jadi benar-benar maksimalkan penggunaan HP kita gitu ya. Jangan cuma main game doang gitu atau nonton YouTube doang, tapi benar-benar kalender di sini tuh bermanfaat buat kita gitu. Apalagi yang suka pelupa gitu kan, kayak aku gitu kan. Biar gak ke-skip gitu jadwalnya. Nah, aku pakai reminder dari HP gitu. Nah, bagaimana sih membangun self discipline? Yang pertama, aku mau kasih 4 poin. Yang pertama adalah memiliki alasan yang kuat, yaitu adalah kita mau mencapai cita-cita kita gitu. Tujuan kita. Nah makanya itu menjadi alasan kuat kita harus belajar disiplin dari sekarang gitu. Karena kalau kita nggak tanemin nilai disiplin dari kita waktu muda, ya pas kita udah kerja gitu ya. Nah itu tuh lebih sulit lagi teman-teman disiplin, memulai disiplin itu gitu ya. Karena bisa aja, karena kan pas kita sekolah gitu ya, kita kan cuma berurusan sama guru gitu kan. Ya itu ngaruhnya ke nilai. Nah, tapi kalau pas udah kerja nih, ini tuh berpengaruhnya nggak cuma ke nilai, tapi juga ke orang lain, yaitu satu perusahaan. Nah, atau satu, ya nanti kalian akan tahu gitu ya, belajar nanti kita bahas lagi di Zoom gitu. Intinya memiliki alasan yang kuat, yaitu adalah cita-cita kita. Dan yang kedua itu adalah rutin dan konsisten. Konsisten dalam hal apa? Konsisten dalam mengerjakan to-do list kita gitu. Jangan sampai kita udah buat rencana nih, tapi kita nggak konsisten buat lakuin rencana yang kita udah tetapin gitu, udah kita buat. Nah itu juga akan sia-sia. Nah jadi disiplin itu juga perlu banget buat namanya konsisten. Dan yang ketiga itu adalah mengalahkan godaan. Godaan dalam bentuk apa sih? Godaan dalam bentuk males ya, tadi aku bilang. Walaupun kita males gitu buat hari itu tuh lagi males banget nih buat belajar gitu. Tapi kita harus belajar mengalahkan godaan tersebut. Jadi kita tetap belajar gitu ya, walaupun kita lagi moodnya lagi jelek dan segala macam. Terus game gitu ya, aduh gamenya lagi seru nih, lagi naik level gitu ya. Udahlah nanti aja belajarnya. Nah itu juga jangan seperti itu gitu, kita harus mengalahkan godaan, hobi dan lain-lain ya. Lalu yang keempat adalah memiliki tekad untuk meraih tujuan. Kita harus punya satu tekad gitu, satu semangat ya, satu spirit mungkin ya. Kalau kita tuh pasti bisa meraih goal kita gitu ya, meraih tujuan kita gitu. Jadinya kita semangat juga dalam mendisiplinkan diri kita gitu, buat belajar, buat kerjaan tugas, buat terus kembangin diri kita, kembangin cita-cita kita. Nah seperti itu. Oke, itu aja sharing dari aku. Jangan lupa nanti bawa to-do listnya ya, bawa schedule board kalian, disiplin board kalian pas pemuritan. Dan nanti kita bahas bareng-bareng, masing-masing dari kalian sebutin gitu ya, apa sih disiplin board kalian. Oke, yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan sudah membimbing sharing kami ya Tuhan, kalau Tuhan sudah membimbing ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Tuhan biarlah Tuhan setiap firman yang dibagikan Tuhan itu boleh tertanam di hati anak-anak-Mu ya Bapak. Biar Roh Kudus-Mu juga yang terus kerjakan di hati anak-anak-Mu. Dan Tuhan tolong ajar kami Tuhan, setiap anak-anak Tuhan sewaktu kami muda Tuhan, selagi kami muda Tuhan. Kami terus Tuhan disiplin Tuhan, kami terus punya Tuhan namanya roh ketertiban ya Bapak. Tuhan biar kiranya Engkau juga yang bantu setiap kami Tuhan untuk disiplin Tuhan demi masa depan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kalau Tuhan juga sudah berjalan bersama kami Tuhan, Tuhan juga akan memberkati Tuhan setiap usaha kami Tuhan, setiap cita-cita kami Tuhan, setiap rencana kami ya Tuhan. Tuhan Kau juga yang berikan kami roh kerajinan ya Tuhan, walaupun kami masih muda Tuhan, ajar kami Tuhan untuk gak terus fokus terhadap game Tuhan, tapi juga Tuhan
terus fokusnya kepada belajar ya Tuhan yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pelajar. Terima kasih ya Tuhan, kembalikan kami minggu depan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Oke, see you next week, God bless you.